Selamat pagi Bapak. Ya, Sebelumnya perkenalkan saya dari Nuril Fatmatu Zahro dari Universitas Terbuka, ya, Prodi Agribisnis. Izin wawancara tentang Balai ya, Penerapan ini. silakan. Kalau boleh tahu, BRMP ini sejak kapan didirikan, Pak? Sebetulnya BRMP ini kan lembaga kalau bisa dibilang baru ya. Kalau dulu kantor ini adalah kantor di bawah Badan Litbang Pertanian. Namanya dulu BPTP. Terus tahun 2022 itu bertransformasi menjadi BSIP di bawah Badan Standarisasi Instrumen Pertanian. Nah, 2025 per 16 Mei 2025 bertransformasi lagi menjadi BRMP, Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Kalau balainya namanya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian. Atasan kami itu adalah Badan Perakitan Modernisasi Pertanian. Gitu. Jadi ini sebetulnya lembaga lama yang bertransformasi beberapa kali. Jadi yang berubah itu nama dan fungsinya, tugas fungsinya yang berubah. Jadi seperti itu. Terus bagaimana peran BRMP ini dalam mendukung modernisasi pertanian Nah, di ini kan daerah Bali? oke, kita kan baru ini ya. Jadi tusi kita itu selain penerapan modernisasi, kita juga punya fungsi sebagai eh, menyelenggarakan fungsi perekayasaan. Perekayasaan, perakitan inovasi teknologi spesifik lokasi. Nah, sebetulnya kalau terkait dengan perekayasaan sama perakitan ini merupakan tusi kita yang lama, yang waktu Litbang, yang waktu BPTP. Cuman plus modernisasi. Jadi kalau modernisasi itu kan penerapan pertanian modern, jadi penggunaan alat mesin pertanian itu yang lebih dominan. Tapi tetap kita melakukan semacam kajian-kajian, ya, kajian-kajian di lapangan bagaimana penerapan teknologi itu yang sifatnya spesifik ya, spesifik di lokasi tertentu karena masing-masing wilayah kan punya spesifikasi, jadi seperti itu. Apakah BRMP Bali ini ada kerjasama dengan lembaga lain? Ya, kita ada beberapa kerjasama dengan universitas juga ada. Jadi dengan Fakultas Pertanian ada, dengan peternakan juga ada, dengan LSM juga kita ada, LSM yang bidang pertanian, Astung Karawe namanya. Terus dengan apa namanya beberapa lembaga pendidikan seperti anak TK seperti itu, karena kita punya layanan agroedukasi, jadi biasanya TK-TK itu memperkenalkan pertanian kepada anak-anak TK ke sini. Jadi kita punya kebun di belakang yang mungkin cukup representatif lah buat mereka berkunjung untuk anak-anak, jadi seperti itu. Apa saja teknologi dan metode yang diterapkan dalam mendukung modernisasi pertanian? Kalau modernisasi itu kan tergantung kebutuhan masing-masing wilayah ya. Jadi kayak sekarang kita ada kerjasama dengan Dinas Pertanian Bandung. Itu ada kita diminta untuk membuat demplot vanili. Jadi di demplot vanili itu kita memperkenalkan varietas vanili di sana. Terus kalau yang dengan LSM itu mungkin nanti terkait dengan pendampingan pertanian organik. Jadi penerapan pertanian organik. Terus yang saat ini juga yang lagi kita kerjakan itu dengan PT Petrokimia. PT Petrokimia Gresik, mungkin adik tahu itu perusahaan pupuk ya. Jadi mereka sedang mengembangkan pupuk hayati atau pupuk organik. Nah, kita juga saat ini sedang melaksanakan demplot di beberapa lokasi dengan menitik beratkan komoditas hortikultura. Jadi ada cabai besar, ada sayuran, beberapa jenis sayuran, ada bawang merah juga, jadi seperti itu. Sudah, itu Dah, saja. itu saja ya. Itu Jadi saja. itu karena kita lembaga baru ya, walaupun secara apa namanya, secara tusi, secara kelembagaan kita berubah, tetapi dalam pelaksanaan program kita itu masih tetap sama. Jadi stakeholder artinya dinas pertanian dan stakeholder yang biasa kita ajak kerjasama itu masih masih mengenal kita
substitusi yang lama karena nggak berbeda jauh sebetulnya karena tetap kita penerapan inovasi teknologi di sana yang lebih ditekankan. Jadi seperti itu. Ya, cukup. Cukup. Nggih. Terima Makasih kasih Dek ya. atas Ya, informasinya, Pak. ya. Terus Adik juga